Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qailu fi kitabihil karim. Inna ad-dina indallahil islam. Sumaqala aydan wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Asyhadu an la ilaha illallah allazi qad nazzala alaina hadzal din wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi qad balagha ilaina risalatahu bil kamali wal judil azim. Fa shalawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Faya ayyuhal jamaah fi Masjid An-Nasr rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ahyina ma kana hayyan khairal lana wa tawaffana ma kanal wafata khairal lana. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan utama, kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat ilahi Rabbi yang maha suci, yang maha pengasih, yang tidak pilih kasih, yang maha penyayang, yang sayangnya tidak terbilang, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang tak terhingga banyaknya, dan juga telah mempertemukan kita di subuh yang barokah ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu memberikan kita yaitu kehidupan yang layak, dan semoga di hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Today will be better than yesterday, dan insya Allah hari berikutnya akan lebih baik lagi daripada hari ini. Tomorrow will be better than today. Salawat dan salam tercurahkan kepada seorang pemimpin yang memiliki karakter sidik, amanah, tablik, dan fatonah, yang mampu menggerakkan dunia Islam di permukaan bumi ini, dan juga pada keluarganya mendukung daripada perjuangannya, sahabat-sahabat yang setia, dan mudah-mudahan sampai kita yang hadir pada hari ini di Masjid An-Nasr ini dan sampai kepada yaumil qiyamah kelak. Amin ya mujibat sa'ilin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah kami ya namanya pengganti ya, ban serep, untuk menggantikan Bapak Ustadz Haji Suherman yang tidak hadir. Maka kami topik atau tema yang kita akan angkat pada hari ini adalah arti sebuah kehidupan menurut konsep ajaran Islam. Apa sih yang namanya hidup? Yang namanya hidup adalah, yang lebih tahu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kehidupan. Yang jelas kalau ciri-ciri hidup ini adalah yang jelas yaitu susunan organisasinya komplit, dinamis, dan hidup ini adalah perlu kepada keikhlasan.
Itu diantaranya ciri-ciri daripada kehidupan. Di dunia ini ada 3 ideologi yang benar, yang besar. Yang pertama adalah ideologi liberalisme atau kapitalisme. Yang kedua adalah ideologi marxisme atau komunis. Dan yang ketiga adalah ideologi Islam. Maka dalam ayat tadi kita mengambil dari surat Al-Baqarah, surat yang kedua, pada ayat yang ke-28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Yang arti bebasnya, kaita takfuruna billah. Mengapa sih kalian ingkar kepada Allah? Wa kuntum amwata, padahal kamu dahulunya tidak ada. Artinya tidak ada, belum ada di alam dunia, masih di alam perut ibu. Fa ahyakum, kemudian setelah dalam perut ibu, dalam rahim, fa ahyakum, lalu Allah hidupkan kalian ke alam dunia. Ini dalam Al-Quran surat 16 An-Nahl atau surat Tawon pada ayat yang ke-78, yaitu digambarkan bahwa kehidupan ini adalah kita yang tadi hidup ini adalah betul-betul yang ada dalam alam perut, kemudian Allah keluarkan. Setelah dikeluarkan, yumitukum, kemudian mati ke alam dunia, setelah alam dunia kemudian mati. Yumitukum, kemudian mati, artinya masuk ke alam kubur. Alam kubur ini adalah alam beristirahatan. Sumayuhyikum, kemudian nanti Allah hidupkan lagi, yaitu di alam mahsyar. Summa ilaihi turja'un, dan kemudian kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Jadi kita kembali pada Allah. Itulah diantaranya dalam ayat itu. Kemudian dalam satu hadis yang sahih dinyatakan ada suatu doa, di mana dalam doa ini adalah bagaimana kita sebuah kehidupan yang dimana dapat memberikan suatu kemanfaatan hidup di dunia ini. Maka doa ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma ahyina makana hayyan khairul lana. Ya Allah, ya Tuhan kami, duhai Allah, hidupkanlah kami seperti hidup yang terbaik buat kami. Wa tawaffana, dan wafatkanlah kami makana wal wafata khairul li, dan wafat yang baik juga buat kami. Jadi dalam kehidupan ini adalah betul-betul untuk kehidupan yang selalu aktif dan dinamis. Itulah arti sebuah kehidupan yang memberikan kemanfaatan kepada sesama manusia, seluruh alam dan lingkungannya, termasuk flora dan fauna. Itulah kehidupan yang dikatakan oleh ajaran Islam, menurut konsep ajaran Islam. Kemudian bagaimana sih ciri-ciri untuk mengetahui bahwa orang itu berideologi kapitalis atau liberalisme? Ada 3 pertanyaan.
Kalau kita ingin bertanya, jadi kita akan mengetahui bagaimana ideologi yang dinamakan ideologi liberalisme atau kapitalisme itu. Kita lontarkan saja 3 pertanyaan. Pertanyaannya yang pertama, dari mana sih kita hidup ini? Untuk apa sih kita hidup ini? Dan mau kemana? Kalau 3 pertanyaan ini diberikan kepada orang yang atau manusia yang berideologi liberalisme, mereka akan menjawab, hidup ini yang penting adalah mencari kepuasan, happy saja, enjoy saja. Selagi muda, poya-poya, tua, kaya raya, dan mati masuk surga. Itu kalau menurut kehidupan orang-orang yang liberalisme, orang yang bebas, yang tidak beragama. Itulah dia. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala membantah daripada ayat itu. Coba tolong bantu, barangkali ada yang ini Quran di HP atau di ini. Lihat dalam Quran surat 23. Surat 23 pada ayat yang ke-115. Ini untuk membantah daripada kehidupan orang-orang yang kapitalisme atau liberalisme. Apa bunyinya di situ? Afasidum annama khalaqnakum abata wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu mengira bahwa hidup ini adalah main-main saja dan tidak akan dikembalikan kepada kami? Nah, itulah diantara bahwa kehidupan orang-orang liberalisme adalah salah, bertentangan dengan ayat Al-Quran di surat 23 Al-Mu'minun pada ayat yang ke-115. Kemudian yang kedua, kalau 3 pertanyaan tadi dilontarkan kepada orang-orang yang berideologi komunisme atau marxisme, apa kata mereka? Bahwa hidup ini adalah terjadi dari dirinya sendiri. Kemudian akan menciptakan, yaitu sama rata dan sama rata. Dan akan mati, kemudian tidak akan dikembalikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mati dengan begitu saja matinya. Artinya kehidupan ini adalah tidak ada yang menjalankan, hidup dengan sendirinya. Itulah ideologi daripada marxisme atau komunisme. Ini adalah yang anti, yang percaya, yang tidak percaya kepada Tuhan, yaitu ajaran Leninisme. Ya, termasuk salah satunya pada waktu itu adalah di Rusia, yang namanya Profesor Dr. Paul Ekrenses. Di abad ini dia meninggal, tapi tidak bertuhan. Tapi namun pada waktu rapat, mereka ini apa? Begitu di depan gedungnya adalah ada kapal jatuh. Apa dia bilang? Oh my God, oh my God. Apa? Dia tidak percaya Tuhan. Setelah tidak sadar dia mengatakan, oh Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Nah, mereka tidak mau bertuhan, tapi begitu dalam keadaan terpepet mereka, lalu mereka itu, oh my God, oh my God. Artinya mereka itu adalah jadi butuh Tuhan. Akhirnya apa? Dia meninggalnya dan keluarganya itu adalah betul-betul dengan sadis. Karena apa? Dia itu bunuh diri. Akhirnya apa? Sebelum meninggal itu dia menuliskan sepucuk surat. Apa dalam isi suratnya? Bahwa dalam isi suratnya adalah sebetulnya Tuhan itu ada. Itulah kebutuhan saya. Itu. Dalam suratnya meninggalkan bahwa dia percaya kepada Tuhan. Nah, itulah diadanya. Artinya apa? Manusia itu mau bertuhan apabila ada kebutuhannya.
Kalau tidak butuh ya tidak mau bertuhan. Itulah. The many people are used only in moment of crisis. Jadi kalau dalam keadaan krisis, dalam keadaan yang membutuhkan, mereka itu adalah butuh kepada Tuhan, yaitu butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah diantaranya. Lalu apa? Nah, ideologi ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dalam Al-Quran surat 45, surat Al-Jathiyah pada ayat yang ke-24. Itu diantaranya. Wa qalu ma hiya hanatuna dunya wa namutu wa nahya wa ma yuhlikuna ila dahr wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yazunnun. Jadi mereka itu sebetulnya tidak tahu tentang keilmuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka itu berkonsep hanya menduga-duga saja. Itulah diantaranya ideologi ini. Lalu kita sebagai orang yang beragama Islam, yang berideologi Islam, apa? Kalau ditanya dari mana, untuk apa, dan mau kemana? Jawabannya adalah minallah, billah, wa ilallah. Kita hidup ini dari Allah untuk melaksanakan tugas-tugas yang Allah embankan kepada kita, dan kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah diantaranya yang kita ini. Kemudian ada sebuah arti kehidupan, itu ada beberapa faktor. Yang pertama adalah amalkan surat Al-Asr dari ayat 1 sampai dengan 3. Itu. Jadi kalau kita hidup bermanfaat, kita hidup yang betul-betul dari Yang Maha Hidup, kata Imam Syafi'i, cukuplah dengan surat Wal Asri. Makanya apa? Kalau para sahabat sedang berkumpul, ya berkumpul kayak begini, ada majlis taklim, ada pertemuan dan segala macam, begitu pulang apa? Para sahabat membaca surat Wal Asri. Saya ingat waktu sekolah, waktu di ibtidaiyah dulu, kalau pulang baca surat Wal Asri, ternyata inilah salah satu daripada keajaiban daripada surat Al-Asri. Dan kata Imam Syafi'i, surat Al-Asri ini adalah, surat Al-Asr ini adalah sepertiga daripada Al-Quran. Intinya apa sih dalam Al-Quran itu digambarkan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal asr, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kehidupan ini adalah mengadakan suatu kerugian. Illal ladzina amanu. Lalu yang beruntung siapa? Yang pertama adalah orang-orang yang beriman. Yang kedua, wa amilu sholihat. Yang ketiga, wa tawasau bil haq. Yang keempat, wa tawasau bis sabr. Inilah diantaranya salah satu kehidupan yang bisa memberikan dampak yang manfaat kepada yang lainnya. Itulah dia. Yang pertama adalah mendayagunakan waktu secara efektif dan seefisien mungkin. Kedua, iman, beramal soleh, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Itulah diantaranya salah satunya. Jadi satu sama lain saling berwasiat untuk, yaitu dalam watawasau bis sabr, dalam masalah kesabaran, dan kemudian satu sama lain saling mengingatkan masalah kebenaran. Itulah yang pertama. Kemudian yang kedua adalah jangan tertipu oleh kehidupan dunia. Itu diantaranya. Jadi kita tidak boleh tertipu oleh kehidupan dunia. Ini dalam Al-Quran di surat 29, surat Al-Ankabut pada ayat 64, wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahun wal darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Jadi artinya bahwa kehidupan dunia ini adalah merupakan salah satu daripada hanya sementara. Itulah dia. Dan yang abadi nanti adalah di akhirat. Itulah disediakan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hidup dunia itu memang kita sudah diberikan peranan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Makanya ada sebuah nyanyian dari Ahmad Albar, God bless, apa? Dunia ini panggung sandiwara, semuanya mudah berubah. Kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani, semua insan dapat satu peranan yang harus kita mainkan. Coba bayangkan. Jadi memang kita mendapatkan suatu peranan-peranan, ada yang peranan yang wajar, ada peran wajar, dan ada peran berpura-pura. Peranan yang wajar adalah peranan yang dimainkan oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala menurut konsep apa yang tergambar dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala aspek kehidupan manusia, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Itulah diantara duribat alihumuzillah aina masukifu ila bihablim minallah wa hablim minan nas. Jadi kita tidak boleh tertipu oleh kehidupan dunia. Kehidupan yang asli nanti adalah kehidupan yang lahiyal hayawanu la kanu ya'lamun, akhirat kelak. Itulah diantaranya gambaran itu. Jadi jelas kehidupan kita tidak boleh tertipu, karena kita mainkan bagaimana kita memainkan yang Allah beri mainkan kepada kita. Apapun program, apapun hidup yang kita miliki, itu semuanya harus terprogram dengan rapi. Kita main apapun, main catur, harus tahu opening, pembukaan, apakah pakai nimzu atau gambit menteri, gambit raja dan segala macam. Itulah kehidupan kita semuanya. Dan apa, main biliar, main apapun, semuanya itu penuh dengan konsep yang benar. Itulah diantaranya. Yang ketiga, bahwa kehidupan kita itu adalah aktif dan dinamis. Nah inilah, jadi kita hidup ini harus meningkat. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya apa? Mangka najaumuhu khairon min amsihi fahuwa robih. Barang siapakah yang pada hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin, itulah orang yang sukses, kata Rasulullah. Yang kedua, wa mangkana yamuhu mislan min amsihi fahuwa maghun. Barang siapakah yang pada hari ini sama dengan yang kemarin, hari yang kemarin, maka orang itu adalah orang yang tertipu, maghbun. Yang lebih dahsyat lagi, yang ketiga, wa mangkana yaumahu syarron min amsihi fahuwa mal'un. Barang siapakah kehidupan hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu antaranya. Dan kemudian yang keempat, bahwa kita hidup ini adalah berbanyaklah menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan sedikit tertawa. Banyak menangis ini artinya betul-betul kita akan betul-betul ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat tentang programnya, konsepnya. Itu yang dijalankan, yang perlu kita ingatkan. Nah kemudian setelah itu apa? Sedikit tertawa. Artinya bukannya tidak boleh tertawa. Tertawa ini kalau menurut ilmu kedokteran kesehatan adalah endorfinnya tinggi. Itu bisa hati terang dan segala macam. Yang disebut dalam Al-Quran itu wal yadhaku qalilan wal yabku katsiran jazaa'an bima kanu ya'lamun. Itu yang dimaksudnya adalah kita sedikit tertawa dan banyak menangis adalah kita betul-betul introspeksi diri, karena hidup kita ini hanya sebentar. Bahkan kalau kita lihat Al-Quran di surat Al-Ma'arij, surat yang ke-70,
pada ayat yang keempat. Jadi Allah, malaikat naik ke hadapan Allah satu hari di dunia, 5.000 tahun di dunia, di akhirat hanya 1 hari. Jadi di sana yang kekal. Di sini walaupun itu adalah manusia itu cuma sedikit, ya sebentar. Itulah diantaranya. Itu rajul malaikatu waruh khamsina min al-fatana. Jadi artinya 50.000 tahun perbandingannya dengan 1 hari antara dunia dan akhirat. Itulah diantaranya yang kehidupan ini tuh. Dan kemudian yang terakhir, yang kelima, bahwa kehidupan kita ini adalah, yang kelima itu adalah betul-betul perlunya ada suatu perbekalan. Ada perbekalan. Fa inna khairaz zadi taqwa wa taqun ya ulil albab. Dalam Quran surat 2 Al-Baqarah pada ayat yang ke-197, artinya bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini yang mampu akan menjalani kehidupan yang sebenarnya. Itulah diantaranya. Jadi kalau kita ngambil suatu kesimpulan, bahwa ada 2 kesimpulannya. Yang pertama, bahwa kehidupan kita ini adalah, yang pertama harus bermuhasabah. Muhasabah artinya introspeksi diri. Sudah berapa hari ini dari bangun tidur sampai tidur lagi pada hari ini? Apa yang kita lakukan? Banyakan dosanya atau banyakan pahalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu muhasabah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai sekalian orang-orang beriman yang bertakwa kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah kalian melihat apa yang dilakukan untuk hari esok. Jadi artinya persiapan perbekalan itu adalah betul-betul kita harus bermuhasabah diri. Persiapan-persiapan itu diantaranya. Dan kemudian yang kedua, kesimpulannya bahwa kehidupan kita ini adalah yaitu sederhana. Tidak boleh kita berlebih-lebihan. Banyak kekayaan-kekayaan yang miliki, marilah kita berikan kepada yang bermanfaat, diberikan kepada manusia atau orang-orang yang membutuhkan. Contohnya kehidupan kita yang ada di Palestina, paling tidak minimal kita berdoa kepada bangsa Palestina. Karena apa? Kemarin Masya Allah luar biasa, 1 tahun genosida yang terjadi di sana, Masya Allah luar biasa. Namun sekarang orang Israel ini sekarang satu sama lain saking bangku menghantam dari itu sendiri, dari orang-orang Israel itu sendiri. Dan beberapa hari yang lalu mereka dihujanin, yaitu hujan api di sana, saudara-saudara. Dan mereka mengakui kekalahannya. Sebetulnya di sana juga, di Israel ini, sana di Palestina ini bukan masalah itu, tapi mereka itu adalah betul-betul suatu pembunuhan, bukan peperangan. Kalau peperangan maka yang meninggal banyakkan lansia, ibu-ibu, anak-anak dan segala macam, merasain sekali. Kalau secara peperangan mereka sudah mengakui kekalahan itu di Israel. Marilah kita doakan kepada mereka itu semuanya. Nah itulah kehidupan yang menurut konsep ajaran Islam, dan mudah-mudahan kita bisa memberikan suatu kehidupan yang bermanfaat buat orang lain. Karena apa? Manusia yang terbaik adalah yaitu manusia yang memberikan manfaat kepada orang lain. Itu khairun nas anfa'hum linnas. Pemirsa, dalam kajian ini mungkin sudah itu ya, syuruk ya. Sekali lagi kami cukup sekian, dan mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan, dan kami cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jadi Allah Subhanahu wa taala arti kehidupan proses ajaran Islam. Pada pagi jemaah yang bertanya, diskusi di persilahkan.
Ya. Dari Pak Wisnu biasanya mengawal 11. Oh, udah. Kondisi umat Islam, kondisi Islam di Indonesia ini itu cenderung ikuti dengan kapitalis, Marxis, atau Islam. Karena mereka suka duit, berarti kan kapitalis. Mereka sering lupa Allah, berarti mungkin ateis, Marxis. Tapi mereka masih mengaku beragama Islam. Nah, kondisinya di mana, Pak? Terus tidak gubernur juga ini siapa yang paling cocok umat Islam? Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lari ke politik. Baik. Kurang itu Pak, kurang jelas Pak. Menurut Coba Pak Ustaz. Pak Ustadz Jaya, Ya. sini jelaskan aja benar. Udah. Lebih lama saja. Oh tadi kalau ini. Maaf Pak, udah dua lomba juga. Ya, saya ingin tahu sebenarnya karakter pemimpin Islam, ketua partai Islam, umat Islam di Indonesia. Itu sebenarnya dari tiga ideologi tadi lebih cenderung kemana? Satu, kalau saya lihat dia kadang-kadang kapitalis karena suka uang, suka korupsi dan lain-lain kan. Terus dia juga kadang-kadang Marxis, ateis, karena kelakuannya itu sering bertentangan dengan perintah dan larangan Allah dan Rasulullah. Tiga, dia kadang-kadang Islam karena ngaku partai Islam, ngaku umat Islam, meskipun karakternya sebenarnya dipengaruhi oleh dua ideologi tadi. Jadi sekarang kita terkait dengan DKI sebentar lagi kita milih dari tiga ini. Karena saya jadi bingung itu karena dulu kelompok Islam yang saya pikir akan mendukung orang Islam, tapi karena orang Islamnya ada di koalisi Indonesia Maju, akhirnya milih mendukung yang semi sosialis tadi, yang calon kedua kan berbondong-bondong mendukung itu. Nah, ini jadi kita umat kan jadi bingung memilih mana, nggak dicoblos juga layan, dicoblos lagu keliru, nanti tidak memimpin yang adil dan amanah dari suami. Nah, kira-kira nggak ada pandangannya coba untuk menutup pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Memang kalau secara statistik Indonesia ini adalah di antaranya 86,4% atau 84,6% ini beragama Islam. Namun kalau lihat daripada kenyataan di Indonesia ini kan pakai sistemnya demokrasi. Jadi bukan Islam. Demokrasi itu memang kalau menurut Islam itu bertentangan. Walaupun memang baik demokrasi itu. Dalam Quran di surat 6 ayat 116 itu dinyatakan bahwa coba tolong buka surat 6 ayat 116. Coba awalnya aja Pak. Ini agak lemot nih. Surat 6 ayat 116. Awalnya aja, sedikit aja. Surat 6 ayat 116. Hah? Awalnya coba lah. Wa in tuti' aktsar. Oh ya, udah sedikit ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in tuti', jika kalian mengikuti aksaro man fil ardi, kebanyakan manusia yang ada di permukaan bumi ini, yudilluka an sabilillah, niscaya Allah akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan jadi ukuran masalah banyak ini. Karena yang namanya demokrasi itu from the people, by the people, for the people. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.
Jadi bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini konsep barat. Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat yang ke-16. Itulah diantaranya. Lalu kok kenapa di sini banyakkan mayoritas Muslim, tapi kalau memilih pemimpin atau kalau lihat daripada ideologi itu sendiri tidak sesuai dengan apa yang digambarkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kenyataan. Dan banyak orang Islam menista Islam, ajaran Islam itu sendiri. Kenapa? Karena tidak tahu dengan ajaran Islam. Kalau di Barat, orang-orang yang masuk Islam itu orang-orang yang berdasarkan keilmuan. Kalau di Indonesia kebanyakan Islamnya Islam KTP, Islam abangan. Sehingga apa? Tidak tahu konsep daripada ajaran Islam yang sebenarnya. Padahal ajaran Islam itu secara vertikal maupun horizontal, vertikal 10%, horizontal 90%, itu harus mengikuti daripada ajaran daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kalau sistem demokrasi tidak. Buktinya gagal sekarang, amburadul. Ya, maka apapun hebatnya, konsep apapun, kalau tidak sesuai dengan sumber daripada ajaran Islam, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah itu, maka semuanya akan hancur. Nah itulah diantaranya Pak, salah satunya. Jadi kita tidak tahu tentang ajaran Islam itu sendiri. Jadi masuk Islam itu memang harus secara kafah, secara integral, secara total. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fisilmi kafah, dalam Quran surat 2 ayat 228. Wahai sekalian orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara integral semuanya. Wala tatabi'u khutuwati syaiton, janganlah kalian mengikuti konsep daripada ajaran setan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena setan itu adalah musuh kalian yang konkret. Begitulah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya tadi yang memilih pemimpin juga terkadang tidak sesuai, harus kriterianya apa segala macam tidak mendukung, tidak sesuai. Itu Pak, diantaranya salah satunya. Pemilihan gubernur tadi ada 3 calon, yang mana katanya? Oh, yang 3. Ya semuanya kalau lihat kan agama Islam semua. Yang mendekati saja. Ya, yang mendekati kepada ajaran Islam. Kira-kira dari 3 tadi siapa yang lebih dekat? Gitu. Jadi kita nggak bisa mengetahui, makanya harus tahu betul orang itu siapa, ini mana, ya. Terus apa ideologinya apa, dia lebih suka kepada siapa, kan gitu. Jadi harus ini sekali Pak menjadi pemimpin itu kriterianya. Termasuk salah satunya adalah true, credible, komunikatif dan intelijen. Itu diantaranya apa yang bisa memiliki yang itu. Kenapa? Kalau kita salah pilih ya nanti akan terjadi amburadul. Itu diantaranya. Ya mungkin itu Bapak yang lebih tahu lah. Bisa masing-masing pribadi, kita nggak bisa ini kan. Tapi yang jelas yang lebih dekat itu yang kepada ajaran Islam. Kalau yang suka menista Islam dan segala macam jangan dipilih. Itulah diantaranya. Karena kita pakai walaupun bagaimana Pancasila kita itu di Indonesia ini semuanya juga yang mendukung juga para ulama-ulama dulu. Itulah diantaranya. Itu jadi sedikit itu Pak gambar. Ya, baik. Ada lagi mungkin yang mau menambahkan atau Kan Pak Jaina. siap, nanti kan. Menarik nih temanya ini, arti kehidupan menurut Islam. Saya dengar ada judulnya, hidup adalah perjuangan, begitu kan? Atau hidup adalah perjuangan tanpa henti. Yang mau saya tanyakan, ada nggak tertuang ini di dalam hadis atau Quran? Hidup adalah perjuangan. Ada nggak tertuang dalam Quran atau dalam hadis? Terima kasih. Hidup adalah perjuangan. Oh iya. Dalil dalam Quran atau Ada.
hidup ini memang perjuangan. Dalam Al-Quran surat 67 ayat 2, di situ digambarkan oleh Allah, allazi khalaqal mauta, yaitu dialah Allah yang telah menciptakan mauta. Mauta artinya pasif, wal hayata, dan kemudian kehidupan aktif. Apa untuk apa? Liyabluwakum. Ini merupakan satu daripada ujian dan itu perjuangan. Untuk apa, menuju apa dalam perjuangan itu? Diantaranya ayyukum ahsanu amala. Siapakah hidup yang terbaik di dunia ini dengan amal-amalan perbuatan yang terbaik. Makanya ada nyanyian itu ya, hidup ini gimana tuh? Hidup ini yang mencari yang terbaik gitu ya. Lupa saya nyanyian siapa itu. Hah? Gimana? Iya itu. Jadi mencari amalan-amalan yang terbaik untuk dirinya sendiri, untuk Allah, kepada Allah, tapi untuk diri sendiri. Karena apa? Amal perbuatan yang kita lakukan itu sebetulnya Allah nggak butuh, itu kita sendiri. Jadi hidup ini adalah pengorbanan, perjuangan. Itulah liyabluwakum, ya. Itu Pak Andika diantaranya salah satunya. Memang tanpa perjuangan nggak mungkin, Pak. Indonesia merdeka juga harus diperjuangkan. Apapun pengorbanannya yang hebat apapun, itulah diantaranya yang kita sampaikan. Mohon maaf barangkali ada kekurangan. Ya, terakhir berdoa Pak Ustaz. Pak Ustaz. Ya, doa. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Walhamdulillah ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim baradallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan tujina biha min jamil ahwali wal afat wa taqina jamil hajat wa talafana itu indaka ala darajat wa tubalighuna bi ahsan wa yata min jamil khairati fil hayati wa badal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya kashifal muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'minul Mudhaiminul Azizul Jabbarul Takabbir, Subhanallah amma yusyrikun. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah ya Allah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin-pemimpin kami, dosa para kiai-kiai kami, dan dosa seluruh orang yang beriman padamu ya Allah. Sekiranya ya Allah banyak agenda-agenda yang tercecer yang belum kami dapat melaksanakan, maka berikanlah kemampuan untuk melaksanakan daripada agenda-agenda tersebut. Ya Allah, ya Allah, ya Allahul A'zamu Jalilul Akbar wa muhitun alal mahluki bil ajhar waqfina min syarri kulli syarr bihaulika wa quwwatikal akbar bihaqi bismillahil a'zam Jalilul Akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika Tuhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kami akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih. Mm-hmm.